Halo teman-teman, kembali lagi di Fast Learners. Pada video kali ini kita akan kembali belajar bersama Merdeka. Mari belajar dengan kita untuk matematika tingkat lanjut, terutama untuk materi analisis data dan peluang. Analisis data dan peluang ini secara umum dibagi menjadi 3 bagian. Di sini kita belajar terkait distribusi peluang yang bisa ditemukan di kehidupan sehari-hari. Walaupun cuma beberapa, dalam hal ini cuma 3 yang kita bahas. Yang pertama adalah distribusi uniform atau merata. Kita akan bahas satu-satu. Distribusi uniform. Lalu yang kedua itu distribusi binomial, dan yang ketiga adalah distribusi normal. Kita akan bahas distribusi uniform dulu. Apa itu distribusi uniform? Distribusi uniform itu distribusi yang merata. Jadi semua peluangnya itu rata untuk setiap kejadian yang mungkin. Contohnya bisa di dadu, di kartu bridge, bisa bola juga yang dikasih nomor, seperti soal ini. Ataupun benda-benda lainnya yang memang antara benda satu dan benda lainnya, itu dia memiliki peluang yang sama untuk terambil. Beda ceritanya kalau misalkan bolanya itu khusus ada berapa warna merah, ada berapa warna biru. Kalau kayak gitu, udah masuknya ke kaidah pencacahan ya. Itu udah beda lagi. Tapi di sini kita akan bahas terkait distribusi uniform. Untuk lebih pahamnya kita akan bahas soal ini. Misalkan ada suatu kotak berisi 12 bola yang beri nomor 1 sampai 12. Kemudian akan diambil secara acak. Tentukan peluang terambilnya sebuah bola dari dalam kotak. Jadi misalnya ada sebuah kotak, kemudian di sini ada 12 bola dari 1 sampai 12. Nah, maka ketika kita ambil bola tersebut, maka peluangnya adalah 1 dari 12 kan? Kenapa 1 dari 12? Karena yang pertama pertanyaannya adalah terambil sebuah bola. Bolanya bisa berapapun angkanya. Dan setiap angka dari 1 sampai 12 itu dia uniform. Dalam artian peluang terambil bola bernomor 1 dan peluang terambil bola bernomor 2 itu sama besar, sama-sama 1 per 12. Jadi 1 per 12 ini berlaku untuk semua nomor dari 1 sampai 12. Jadi kalau kita pengen gambarkan distribusinya, maka untuk misalnya ini nomor ya, nomor dari 1 sampai 12 itu dia akan punya peluang sebesar 1 per 12. Jadi akan merata kayak gini ya. Dia akan terbagi menjadi 12 kayak gitu. Oke, kurang 1. Bisa kayak gini ya. Nah, ini adalah peluang terambilnya sebuah bola dari dalam kotak. Jadi jawabannya berapa? Ya, jawabannya jadi 1 per 12. Jadi peluangnya itu adalah 1 dari 12. Oke, kita lanjut ke distribusi berikutnya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal yang berikutnya itu terkait distribusi. Setelah kita bahas tentang distribusi uniform, sekarang kita bahas distribusi binomial. Nah, distribusi binomial ini beda dengan distribusi uniform, karena distribusi binomial ini berlaku hanya untuk beberapa kasus saja. Yang pertama, harus hanya 2 kejadian yang mungkin, berhasil atau gagal. Misalnya pengen mencetak gol ke gawang gitu ya. Jadi kemungkinannya cuma 2. Jadi ya di antara dia gol, masuk ke gawang, atau enggak ya ketika penalti. Atau contohnya kayak kasus ini, dia pengen memukul bola baseball. Kan kalau memukul bola baseball bisa miss, nggak kena, bisa kena. Ataupun kejadian lainnya. Nah, maka tadi ada 2 ya. Ada P yang disebut peluang berhasil. Kemudian satu lagi adalah peluang gagal. Misalnya kita sebut sebagai Q. Nah, bagaimana hubungan antara P dan Q? Karena seluruh kejadian itu adalah 1, maka Q itu sama dengan seluruh kejadian yang mungkin 1 dikurang P. Ya. Nah, kita langsung bahas soalnya aja. Di sini keberhasilan memukul bola seorang pemain baseball sebesar 0,25. Berapa peluang dan nilai harapan ia berhasil tepat memukul sekali dalam 5 kesempatan berikutnya? Nah, ini masuk ke binomial karena memenuhi kondisi yang tadi. Dan untuk rumusnya,
peluang untuk dia pengen berhasil 1 kali, X dengan 1, itu rumusnya adalah pakai kombinasi. Jadi misalnya pakai X aja deh. Jadi kayak gini. Lalu dikalikan dengan peluang berhasil pangkat X dikali peluang gagal pangkat N min X. Kayak gini ya. Nah, lalu kita masukin aja, berarti N-nya 5 ya. Dari 5 dia pengen berhasil 1 kali. Lalu peluang berhasilnya 0,25, berarti sama aja dengan 1/4 kan ya. 1/4 pangkat 1. Lalu kalau Q-nya berarti 1 kurang 1/4, jadi 3/4 ya. Jadi kali 3/4 pangkat 5 dikurang 1. Oke, sekarang berarti kalau 5C1 pasti 5, karena 5 faktorial per 4 faktorial, dikali 1/4, dikali 3 pangkat 4 per 4 pangkat 4. Jadi berapa nih? Jadi 3 pangkat 4 kan 3, 9, berarti 81. 81 kali 5, 405. Kalau 4, berarti 4 pangkat 5, 4, 16, 64, 4, 16, 64, kemudian 256, 1024 ya. Kita pastiin dulu pakai kalkulator aja. Berarti jadi untuk kalkulator berarti jadi 4 pangkat 5 ya 1024 ya, benar. Lalu kita bagi 405 bagi 1024. Jadi peluangnya itu untuk dia berhasil 1 kali 0,396 atau mendekati 0,4 ya. Jadi jawabannya adalah 0,396. Nah, ini baru peluang. Sekarang kalau harapan biasanya ditentukan dengan X dengan 1 misalnya ya. Nah, kalau nilai harapan cukup mengalihkan antara berapa kali percobaan dikali peluang berhasil. Jadi N-nya 5 dikali peluang berhasilnya berapa? 0,25 tadi kan ya. Maka harapannya adalah 1,25. Apa maksudnya? Ya, jadi harapannya pas 1,25 kali dia akan berhasil. Gitu ya. Harapannya. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita masuk ke distribusi yang terakhir, disebut sebagai, ada di situ ya tulisannya, distribusi normal. Nah, apa bedanya distribusi normal dengan binomial? Jelas tadi ya kasusnya. Kalau distribusi normal itu harus mengikuti kurva normal seperti ini. Jadi biasanya ini untuk kasus-kasus sehari-hari yang memang syaratnya adalah sampelnya harus banyak, jadi percobaannya harus banyak, kemudian yang diambil datanya juga harus banyak, sehingga ketika dikumpulin, maka data itu akan cenderung kumpul di tengah, di rata-ratanya, dan akan membentuk distribusi normal. Gitu ya. Jadi lebih umum lagi sebenarnya. Nah, kita langsung bahas soalnya aja. Di sini baterai otomotif memiliki umur rata-rata 3 tahun. Nah, ini kan untuk mendapatkan rata-rata 3 tahun pasti dengan mendapatkan data yang begitu banyak untuk setiap baterai otomotif yang ada ya, dengan tahun yang berbeda juga misalnya. Kemudian 3 tahun dengan standar deviasinya 0,5. Nah, untuk standar deviasi itu terkait statistika ya. Bisa cek ke video sebelumnya terkait statistik, bisa dicek aja bagaimana cara menghitung standar deviasi. Nah, dari sini pertama, tentukan peluang bahwa baterai akan bertahan kurang dari 2,3 tahun. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, untuk distribusi normal maka akan berlaku di sini kan distribusi normal Z ya. Maka Z itu bisa kita dapatkan dengan nilai X yang kita pengen tahu dikurangi rata-ratanya, rata-rata populasi dibagi dengan standar deviasi.
Berarti di sini 2,3 yang pengen kita tahu dikurang 3 dibagi 0,5. Berarti jadi berapa ini? Min 0,7 dibagi 0,5. Jadi 7/5 ya. Minus 7/5. Jadi minus 7/5 di sini aja deh. Jadi Z-nya minus 7/5 atau berapa? 1,4 ya? Benar? Ya, minus 1,4. Nah, minus 1,4. Tapi di sini kita punya datanya untuk di atas 0 ya. Maka distribusi normal ini berlaku simetri. Jadi kalau minus 1,4 berarti kita ambil ke 1,4 aja. Nanti kita tinggal kurangi. Jadi misalnya di sini Z-nya minus 1,4. 1,4. Nah, yang ini ya, 1,4. Kemudian ini pas 1,40. Berarti ambil ini 0,4192. Nah, 0,4192 itu dari sini sampai sini, ke kanan kan. Sedangkan ini ke kiri. Kalau ke kiri, berarti peluangnya lebih kecil. Terbayang ya, dia peluangnya lebih kecil. Karena peluangnya lebih kecil, berarti gimana? Berarti, jadi peluangnya itu 0,5 dikurang itu 0,4192. Jadi berapa? Jadi satu ini tuh 0,5 gitu ya. 0,5 dikurang itu jadinya 0,5 kurang 0,4192. Jadi peluangnya itu 0,08. Nah, ini adalah peluang baterai itu akan bertahan kurang dari 2,3 tahun. Kurang ya. Kalau kurang kan berarti ambilnya sini. Jadi peluang, karena rata-ratanya 3 kan jauh lebih besar ya. Berarti kurang dari itu, berarti harusnya peluangnya kecil. Kemudian nilai harapannya. Nah, kalau nilai harapannya, kalau binomial tadi tinggal mengalihkan percobaan dengan peluang berhasil. Kalau ini nilai harapannya berapapun itu, maka dia akan sebesar nilai rata-ratanya. Yang dimana itu adalah 3. Jadi harapannya, ya baterai otomotif itu 3 umur rata-ratanya. Oke, jadi kita udah membahas tentang distribusi uniform, binomial, dan normal. Cukup untuk video kali ini. Kalau misalnya bermanfaat, share ke teman-temannya. Kalau ada yang bertanya, tinggal DM aja ke Instagram kami di fastlearners.id. Oke, see you next video. Bye-bye.